Halo teman-teman, kami dari kelompok Kungfu Pandai. Pada kesempatan kali ini, tim kami akan mengulas pertanyaan-pertanyaan terkait ekonomi produksi pertanian. Tontonin dan simak terus video kami sampai habis ya teman-teman. Sebelum saya menjelaskan mengenai mana yang lebih penting mengetahui pertanian atau teori ekonomi, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu ilmu ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial ekonomi yang dimana solusi untuk masalah ekonomi di bidang pertanian dapat dilakukan dengan cara menggunakan prinsip ekonomi dan metode analis. Secara umum, para profesional menghadapi dua jenis masalah. Masalah pertama, ekonomi pertanian harus mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen, dan yang kedua, ekonomi pertanian harus mampu berurusan dengan masalah produksi dan distribusi produk pertanian. Secara tradisional, ekonomi pertanian lebih fokus terhadap dua jenis masalah itu. Itulah mengapa menurut saya teori ekonomi itu penting. Karena dalam hal ini, ilmu ekonomi pertanian adalah ilmu ekonomi yang diterapkan pada pertanian. Misalnya, para mahasiswa berurusan dengan penerapan teori ekonomi untuk masalah pertanian dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, sebelumnya telah dikemukakan bahwa ekonomi pertanian pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk memecahkan masalah-masalah pertanian. Apalagi seperti yang kita ketahui, saat ini perekonomian semakin konsumtif, sehingga para ekonomi pertanian harus berusaha untuk lebih memahami apa yang diinginkan konsumen, sehingga teori ekonomi menjadi sangat penting. Matematika sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi. Matematika digunakan untuk menganalisis data dan mengembangkan model ekonomi yang dapat membantu menjelaskan fenomena ekonomi kompleks dan memprediksi perilaku pasar. Beberapa konsep matematika seperti kalkulus, aljabar, linear, statistik digunakan dalam ekonomi untuk memodelkan perubahan dalam produksi konsumsi dan permintaan. Dalam mikroekonomi, matematika juga digunakan untuk mengukur elastisitas permintaan dan penawaran yang membantu dalam menentukan bagaimana perubahan dalam harga dan kuantitas dapat mempengaruhi pasar. Nah, dalam makroekonomi, matematika juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal serta moneter. Keterampilan matematika yang baik juga penting untuk melakukan analisis ekonomi yang akurat dan mengambil keputusan bisnis yang cerdas. Oleh karena itu, pemahaman matematika sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi dan menjadi seorang profesional di bidang ekonomi. Para ahli ekonomi pertanian sering menggunakan analisis statistika komparatif karena ini adalah cara yang efektif untuk mempelajari dampak kebijakan atau perubahan dalam struktur pasar pada ekonomi pertanian. Analisis statistika komparatif melibatkan perbandingan dua kondisi atau situasi yang berbeda dalam suatu waktu tertentu. Misalnya, kondisi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tertentu, atau perbandingan antara dua negara atau daerah yang berbeda dalam hal produksi dan perdagangan pertanian. Dalam konteks pertanian, analisis statistika komparatif membantu ahli ekonomi dalam memahami bagaimana perubahan dalam kebijakan perdagangan, perubahan dalam teknologi produksi, atau bahkan perubahan dalam kondisi pasar dapat mempengaruhi harga dan produksi pertanian. Analisis ini juga membantu dalam memahami bagaimana perbedaan dalam kondisi geografis, ketersediaan sumber daya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi serta perdagangan pertanian di berbagai wilayah. Meskipun analisis statistika komparatif memiliki keuntungan dalam memahami perubahan kecil dalam kondisi pasar dan dalam membandingkan kondisi antara dua waktu atau tempat, namun analisis ini juga memiliki kelemahan karena tidak dapat memperhitungkan dinamika ekonomi yang lebih kompleks seperti perubahan dalam waktu atau perubahan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, ahli ekonomi pertanian juga menggunakan model dinamis dalam analisis mereka untuk mengatasi kekurangan dari analisis statistika komparatif. APP dan MPP. APP dan MPP adalah dua konsep dalam ilmu ekonomi yang berkaitan dengan produktivitas faktor produksi. APP atau Average Physical Product atau produk fisik rata-rata adalah jumlah output yang dihasilkan oleh setiap unit faktor produksi yang dihasilkan dalam proses produksi. Rumus APP adalah output atau Y dibagi jumlah faktor produksi atau input atau biasa divariabelkan dengan X. Maka APP untuk tenaga kerja adalah 100 dibagi 20, hasilnya adalah 5 unit produk bertenaga kerja. MPP atau Marginal Physical Product atau produk fisik marginal adalah tambahan output yang dihasilkan oleh setiap tambahan unit produk produksi yang dihasilkan dalam setiap proses produksi. Rumus MPP adalah sebagai berikut. Jumlah perubahan output atau Y dibagi dengan jumlah perubahan faktor produksi atau delta X. Misalnya, jika sebuah perusahaan memproduksi 100 unit dengan menggunakan 20 unit tenaga kerja, dan kemudian untuk mempekerjakan satu tenaga kerja tersebut atau tambahan dan menghasilkan 110 unit produk, maka MPP untuk tenaga kerja tambahan adalah delta Y atau 110 dikurang 100 dibagi delta X 21 kurang 20 sama dengan 10 unit produk per tenaga kerja tambahan. Kedua konsep ini penting dalam analisis produktivitas dan dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam memaksimalkan output mereka dengan mengoptimalkan penggunaan faktor produksi. Pada tabel tersebut, dijelaskan berbagai penggunaan input dan output pada setiap data yang diberikan. Divisi atau biaya variabel total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu divisi sama dengan visi sama dengan avisi kali Q. Sedangkan rumus biaya variabel total adalah TVC sama dengan TC kurang TFC. Rumus profit adalah TVP lebih besar dari TFC. Maka pada hasil yang kita dapat ini, level penggunaan input memaksimalkan keuntungan adalah kurang dari 25. Berikut kami tampilkan video animasi terkait teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Disimak terus video kami sampai habis ya teman-teman. Ekonomi mikro dan makro berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ekonomi pertanian bekerja dan bagaimana manajer pertanian dapat memaksimalkan keuntungan mereka. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu atau unit ekonomi yang lebih kecil, seperti petani atau perusahaan pertanian. Ini meliputi aspek seperti bagaimana petani membuat keputusan tentang apa yang akan ditanam, berapa banyak akan diproduksi, dan pada harga berapa mereka akan menjual produk mereka. Dalam hal ini juga, ekonomi mikro dapat membantu manajer pertanian untuk memahami bagaimana mengoptimalkan produksi dan keuntungan mereka di tingkat unit ekonomi yang lebih kecil. Adapun contoh-contoh ekonomi mikro yaitu yang pertama permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang diminta dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan pada waktu tertentu. Ketika ada permintaan, apalagi ketika harga barang dan jasa semakin tinggi, maka semakin turun jumlah permintaan terhadap barang dan jasa tersebut. Sebaliknya, ketika harga barang dan jasa semakin rendah, maka semakin tinggi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan permintaan terhadap barang dan jasa merupakan konsumen. Yang kedua adalah penawaran. Penawaran dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual atau ditawarkan kepada pihak produsen atau penjual dengan berbagai tingkat harga dan pada waktu-waktu tertentu. Dan dalam penawaran, pelaku yang melakukan penawaran adalah produsen. Dalam teori penawaran, yang berlaku adalah semakin tinggi harga, maka semakin naik pula jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu harga, semakin turun pula jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan dan mencakup faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter serta kebijakan fiskal yang mempengaruhi ekonomi secara umum. Faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan kebijakan perdagangan dapat berdampak pada bisnis pertanian. Namun, secara umum, dampak ekonomi mikro cenderung lebih besar daripada ekonomi makro pada manajer pertanian, karena keputusan yang mereka buat berkaitan dengan unit ekonomi yang lebih kecil dan keputusan yang lebih spesifik. Namun, pemahaman yang baik tentang kedua jenis ekonomi dapat membantu manajer pertanian membuat keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan keuntungan mereka di tingkat unit ekonomi yang lebih kecil maupun secara keseluruhan. Contoh ekonomi makro yang kedua yaitu masalah pengangguran dan inflasi. Contoh ekonomi makro yang ketiga yaitu peran kebijakan pemerintah. Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yaitu yang pertama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana kebijakan ini berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, juga berhubungan dengan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara. Contoh kebijakan fiskal ialah pengalokasian APBN untuk sektor kesehatan, relaksasi pajak, tax amnesty, dan sebagainya. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur peredaran uang, juga bertujuan untuk menjamin kestabilan dari nilai uang yang menghindari inflasi. Contohnya, menaikkan tingkat suku bunga, memperjualbelikan surat-surat berharga, dan sebagainya. Yang ketiga ada kebijakan keuangan internasional. Kebijakan ini berisikan langkah-langkah atau tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik perdagangan internasional maupun kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional. Contoh kebijakan ini adalah penetapan tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Nah, itu dia video animasi dari kelompok Kung Fu Pandai terkait teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Selanjutnya, mari kita simak video animasi yang berisi rangkuman berikut. Nah, setelah melihat video tadi, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi produksi membahas bagaimana seorang produsen menentukan keputusan kegiatan produksinya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan melibatkan analisis biaya produksi, keuntungan, dan produktivitas pertanian. Dalam ekonomi produksi pertanian, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan agar dapat menghasilkan produk yang efisien dan menguntungkan. Diharapkan, dengan mempelajari ilmu-ilmu ekonomi produksi ini, kita mampu mengetahui bagaimana seorang produsen dapat memaksimalkan profit, bagaimana mengkombinasikan sumber daya secara optimal, bagaimana produsen menghadapi sejumlah pilihan yang kompleks termasuk sumber daya yang terbatas, serta menghitung rasio output terhadap input. Demikianlah video edukasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf karena kami semua masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih, and bye-bye. Yang digunakan dalam proses produksi.
Sebelum saya menjelaskan mengenai menggunakan analisis statistik